semua, perkenalkan nama saya Ida Yupratnya Paramita Apsari, nomor absen 16 dari kelas 12 MIPA 6. Di sini, saya akan memaparkan ulasan artikel sejarah untuk pemenuhan ujian praktik sejarah Indonesia tahun 2022. Langsung saja ke sinopsisnya. Sinopsis, dengan judul artikel, Mata-mata Mengawasi Bung Hatta. Bung Hatta pulang kampung ke Sumatera Barat pada Oktober 1923. Selain menemui keluarga, ia juga berencana menulis dasar gerakan Partai Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI Pendidikan atau PNI Baru yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka. Setelah menyelesaikan brosur itu, ia mengunjungi beberapa cabang PNI di Sumatera. Ia memberikan pandangan tentang organisasi PNI. Di Padang, Bung Hatta menginap di rumah tokoh yang berpengaruh dalam kehidupannya, yaitu Engku Taher Marasutan, seorang agen pelayaran di Pelabuhan Padang. Bung Hatta berkenalan dan berhubungan dengan Marasutan ketika ia duduk di kelas 2 Mulo. Saat itu Marasutan menjadi sekretaris usaha, organisasi yang didirikan oleh para saudagar pribumi pada tahun 1914 untuk melindungi saudagar-saudagar pribumi dari dominasi pedagang Belanda dan Tionghoa. Berkat beliau, Serikat Usaha menjadi pusat pertemuan kaum cerdik pandai di Padang. Ia memimpin Serikat Usaha hingga tahun 1940. Darinya, Hatta mengenal tokoh-tokoh pergerakan seperti H.O.S. Cokroaminoto, Haji Agus Salim, dan Abdul Muiz. Di tempat kerja Marasutan itulah, sebut Sri Edi Swasono, Hatta berkenalan dengan surat kabar neraca yang diterbitkan di Batavia dan dipimpin oleh Abdul Muiz, kemudian oleh Haji Agus Salim. Juga dengan utusan Hindia, surat kabar resmi Serikat Islam yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto. Menurut Bung Hatta, Marasutan bercita-cita memajukan pendidikan anak-anak karena hanya dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh anak-anak yang akan menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab pada kemudian hari, tanah air dapat maju. Marasutan mungkin tidak banyak dikenal, namun anaknya yang kemudian terkenal karena menjabat Menteri Agama di penghujung masa Orde Baru, yaitu Tarmizi Taher. Karena waktu itu musim hujan, Bung Hatta lebih banyak di rumah Marasutan. Pada hari ketiga Hatta di Padang, seseorang mata-mata mendatangi Marasutan. Ia meminta Marasutan atau Bung Hatta sendiri yang membuat laporan tentang apa saja yang dilakukan di Padang. Sebab apabila Cicunguk atau istilah mata-mata pada masa kolonial, Cicunguk itu tidak membuat laporan kepada atasannya, mungkin dia akan dihukum atau dipecat. Tetapi Marasutan tidak mau memberi laporan apapun kepada mata-mata itu, karena harus mata-mata itulah yang membuat sendiri laporannya, tanpa menanyakan apapun kepada Marasutan atau Bung Hatta. Alasannya, karena laporan yang diterima dari orangnya langsung akan dibuat-buat atau palsu. Mata-mata itu pun terpaksa pergi meskipun hujan setelah disuruh pergi oleh Marasutan. Setelah 5 hari di Padang, Bung Hatta kembali ke Bukit Tinggi. Ia berangkat untuk mempersiapkan cabang PNI di Maninjau. Namun, mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan di tengah perjalanan, sehingga ia terpaksa kembali ke Bukit Tinggi. Asisten Residen kemudian memanggil dan memerintahkan Bung Hatta meninggalkan Bukit Tinggi esok pagi. Ia dikenal dengan Pesenstel atau surat jalan, peraturan yang dikeluarkan pemerintah kolonial pada 1821.
Peraturan ini mewajibkan seseorang, terutama orang Tionghoa, yang akan pergi dari satu tempat ke tempat lain harus membawa pas atau surat jalan. Pendapat saya dari artikel Mata-Mata Pengawasi Bung Hatta. Saya menilai artikel ini sangat mendetail atau informatif dalam menceritakan kejadian masa lampau. Mulai dari isi kejadiannya, hingga percakapan antar tokoh pun terasa nyata. Tetapi, di samping seluruh kelebihan yang saya sebutkan, artikel ini juga memiliki kekurangan yang saya temukan, yaitu pada saat menceritakan tokoh lain yang sangat bertele-tele. Mungkin sebaiknya jika topik artikel merujuk ke satu topik, sebaiknya tidak menceritakan hal lain di luar topik tersebut. Selain kelebihan dan kekurangan yang saya temukan, saya juga mendapatkan pelajaran atau hikmah dari artikel ini, yaitu kejadian di saat Marasutan tidak ingin memberi laporan apapun kepada mata-mata itu. Saya menerjemahkan maksud Marasutan melakukan penolakan tersebut. Hal ini dilakukan supaya mata-mata bekerja sesuai apa yang ia lihat dan ia dengar, bukan kebohongan belaka yang ia dapatkan dari orang yang ia mata-matai. Jadi, pelajaran yang saya dapatkan adalah kita janganlah membohongi orang karena menyesatkan orang lain. Lalu, pelajaran lainnya yang saya dapatkan yaitu kita harus mengerjakan tugas yang didapatkan untuk kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab, supaya hasil yang diterima pula menguntungkan untuk diri kita sendiri. Itulah tadi ulasan artikel yang saya buat untuk ujian praktik Sejarah Indonesia tahun 2022. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.